Selamat malam, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman hadir. Pertama-tama mohon izin Pak Denny Guntara yang kami hormati sebagai pengampu mata kuliah etika profesi di semester 7 ini. Kami mohon izin untuk memaparkan presentasi yang mana kali ini kami mengangkat satu tema perihal etika profesi, yang mana kali ini kita mengangkat tema etika profesi polisi, yang mana di dalam kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Arif Suhenda. Yang kedua ada Haris Sirait, kemudian ada Jefferson Sambuaga, kemudian juga ada Maya Rusdiana, selanjutnya ada Ratna Sofianti, yang terakhir ada Seva Ajahra. Oke, langsung ke materi. Yang pertama, perihal etika kepolisian. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri. Sehingga pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Polri dari pangkat terendah sampai dengan pangkat tertinggi yang berdasarkan undang-undang memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai kepolisian. Sehingga di sini menyebutkan kenapa polisi pegawai negeri banyak kode etik yang memuat dalam hal ASN ini. Sehingga pada prakteknya, pada kode etiknya, pada kepolisian ini, kenapa bisa nggak boleh ikut politik praktis maupun ikut dalam kepengurusan partai, kampanye, dan lain-lain. Karena inilah dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang 14 ini tentang kode etiknya. Kemudian selanjutnya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Indonesia adalah ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian kepolisian menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibnas di negeri ini. Kemudian, tugas pokok kepolisian merupakan tugas yang harus dikerjakan atau dijalankan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dimaknai sebagai bentuk jenis dari pekerjaan khusus. Organisasi kepolisian sebagaimana organisasi pada umumnya memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam hal melaksanakan tugas sesuai misi di lembaganya yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi, serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib pelaksanaan tugas dan tujuan, peran fungsi, wewenangnya, tanggung jawab, di mana mereka juga bertugas selama itu demi masyarakat. Oke, berikutnya lanjutkan sama Bang Hari. Mikrofonnya di. Oke, terima kasih kepada rekan Arif. Saya akan melanjutkan presentasi
kelompok kami terkait etika profesi polisi. Jadi di sini ada beberapa menurut pakar hukum dan pemerhati hukum, yaitu pertama menurut WJS Purwadarminta, ya ini pengertian etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Lalu etika menurut IGD AB Wiranata SHMH merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Dan selanjutnya, dalam etika kepolisian menurut Kunarto adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Lalu rangkuman etika Polri yang dimaksud telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 34 dan Pasal 35. Demikian presentasi dari saya Haris Sirait, dilanjutkan oleh rekan saya Sepa. Terima kasih. B. Tugas dan wewenang kepolisian. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia adalah ada 3. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas yang diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menentukan dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum. Dan selain tugas pokok kepolisian, wewenang kepolisian negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Maya. Ya, saya Maya Rosdiana izin melanjutkan presentasi etika profesi kepolisian sebagai pedoman hidup bagi anggota Polri. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijawai oleh Pancasila, serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan bayangkara dan segala martabat dan kehormatannya. Etika kenegara merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratna Sofianti. Dilanjut oleh saya Ratna Sofianti, Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian memuat 3 substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota kepolisian negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Perkembangan selanjutnya berdasarkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 6 MPR 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketetapan MPR RI nomor 7 MPR 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35. Maka diperlukan perumusan kembali kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia yang lebih konkret agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jefferson. Baik, untuk di poin kesimpulan, etika kepolisian adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Rangkuman etika kepolisian, etika Polri yang dimaksud telah dituangkan dalam UU nomor 2 tahun 2002 pasal 34 dan 35. Dalam konteks masyarakat demokrasi, penegakan hukum hendaknya dipandang sebagai perlindungan atau pemulihan hak warga yang terlanggar karena fungsi hukum pada hakikatnya adalah melindungi hak. Polisi adalah hukum yang hidup atau ujung tombak dalam penegakan hukum pidana. Dalam melakukan penangkapan dan penahanan, misalnya polisi menghadapi atau mempunyai permasalahan sendiri pada saat memutuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, polisi sudah menjalankan pekerjaan yang multifungsi, yaitu tidak hanya sebagai polisi tetapi sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.